Shalom jemaat Tuhan, pada hari-hari terakhir tahun 2023 ini kita akan mempelajari satu Mazmur 103 ayat 1-7. Saya berikan tema mutiara rohani dari ayat-ayat ini. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus tolong kami, berikan kami hikmat untuk bisa memahami firman Tuhan dengan benar dan jelas dan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutur kata dan sikap hamba-Mu, sehingga hamba mulai jadi juru bicara. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat 1-7 dikatakan, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita mempelajari bagian-bagian dari ayat yang kita sudah baca tadi. Ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan bless the Lord. Ya, kata bless di sini mempunyai arti memberkati, tapi juga bisa berarti memuji dengan kasih sayang dan ucapan syukur. Itu kata bless di sini, ya. Bukan berarti kita manusia bisa memberkati Allah, bukan. Kita bless the Lord mempunyai arti memuji Allah dengan kasih sayang dan ucapan syukur. Ya, Allah senang agar umatnya memuji Dia, mengucap syukur kepadanya, ya. Apalagi pada hari-hari terakhir tahun 2023 ini. Nah, dikatakan memuji Tuhan dengan segenap batinku. Dalam bahasa Inggris dikatakan all that is within me. Segala sesuatu yang ada dalam diriku. Ya, apa itu? Dalam batin itu bisa berarti intelek, emosi, kehendak, hati nurani dan lain-lain. Jadi kalau kita memuji Tuhan bukan sekedar di lip service, di bibir saja, tapi keluar dari hati kita, ya, dari intelek kita, dari kehendak kita, ya, dari emosi kita memuji Tuhan karena Tuhan memang sungguh-sungguh baik bagi kita. Nah, memuji Tuhan tidak sekedar di bibir saja. Iya, ayat 2 dikatakan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekalian, manusia sering lupa akan kebaikan orang lain. Tapi juga manusia sering lupa akan kebaikan Tuhan yang mencipta, menebus, memelihara kita. Ya, kita selalu ingat akan kejelekan orang lain tapi lupa akan kebaikan mereka. Ya. Sekalian, ada sebagian orang pintar berkata, manusia itu punya dua macam kantong. Pertama adalah kantong yang di depan. Maksudnya ya yang selalu dilihat dan diingat oleh kita. Apa itu? Ternyata ada dua hal yang ada dalam kantong depan kita. Yaitu kesalahan orang lain. Kita seringkali ingat kesalahan orang lain. Dia pernah lupa sama kita, mengundang kita misalnya. Dia pernah tidak menolong kita. Ya. Padahal orang itu pernah melakukan perbuatan yang banyak sekali yang baik. Tapi kita lupakan. Kita hanya ingat kesalahan orang itu. Ya. Dan yang ada di kantong depan kita yang kita ingat selalu adalah kebaikan diri sendiri. Kita selalu mengingat kebaikan kita sendiri. Ya, saya sebagai orang yang patut dipuji, patut diterima kasih karena saya pernah nolong dia misalnya. Ya, memang itulah dua hal yang sering kali ada di kantong depan kita yang selalu kita lihat dan kita ingat, yaitu kesalahan orang lain dan kebaikan diri sendiri. Ya. Lalu ada dua hal juga yang ada di kantong belakang kita yang sering kali kita lupakan. Apa itu?
kebaikan orang lain. Seringkali kita lupakan kebaikan orang lain. Ya, dan juga yang seringkali kita lupakan adalah kegagalan dan kelemahan diri sendiri. Kita seringkali menghakimi orang lain karena kita anggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Padahal kita pun juga sering melakukan hal yang sama seperti orang yang kita persalahkan itu. Bahkan mungkin yang lebih buruk daripada kesalahan mereka. Mas sekalian, tapi itu ada di kantong belakang kita. Kita selalu lupakan kegagalan dan kelemahan diri sendiri dan kita lupakan kebaikan orang lain. Nah, Tuhan mengajar kita untuk jangan melupakan segala kebaikan Tuhan. Ya. Jangan melupakan akan segala kasih Tuhan yang luar biasa. Dan juga jangan lupakan akan segala janji Tuhan yang indah sekali, ya. Oke, ayat yang ketiga dikatakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kebaikan utama yang Tuhan perbuat dan tidak bisa manusia lakukan adalah mengampuni dosa. Manusia tidak bisa mengampuni dosa sesamanya, karena kita sesama manusia juga kok. Ya, paling-paling kita bisa hanya memaafkan, tapi kita tidak bisa mengampuni mereka. Yang bisa mengampuni mereka adalah Tuhan pencipta dan penebus kita. Ya, ya, kita katakan tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Ya, adalah Mazmur 103 ayat 10 dan sampai 12. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Luar biasa, ya. Kalau Tuhan membalas kita sesuai dengan dosa yang pernah kita lakukan, wah, habis kita, binasa kita. Nggak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Ya, tapi karena kasih-Nya yang luar biasa. Ya, dikatakan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya, tapi setinggi langit di atas bumi. Berapa jauhkah langit dari bumi? Nggak ada seorang pun yang tahu. Jauh sekali. Ya, demikian juga setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Wah, kasih setia Tuhan luar biasa. Yang penting kita takut saja kepada Tuhan, yaitu taati segala perintahnya. Ya. Sejauh timur dari barat, berapa jauh sih timur? Berapa jauh? Berapa kilo? Nggak ada seorang yang tahu. Timur ya di sana tuh. Sejauh timur dari barat, berapa jauh? Nggak ada seorang pun yang tahu. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Puji Tuhan. Oke, sebenarnya hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, bukan manusia, ya, bukan raja, bukan presiden, bukan orang tua, ya, bukan bos, bukan. Yang bisa mengampuni dosa kita hanya Tuhan. Manusia hanya bisa memaafkan kita, bukan mengampuni dosa kita. Ya. Markus 2 ayat 9 dan 10a. Manakah lebih mudah, kata Tuhan Yesus, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia itu Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Ya, anak manusia kalau kita lihat dalam Daniel pasal 7 diberikan kuasa untuk menjadi raja dari segala raja. Ya, Daniel 7. Anak manusia itu Tuhan Yesus. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia itu Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Puji Tuhan. Yang bisa mengampuni dosa kita bukan nabi-nabi, bukan rasul-rasul, bukan raja, ya, bukan presiden, hanya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yesus Allah, karena Yesus diberi gelar sebagai anak manusia. A-nya huruf besar, M-nya huruf besar, anak manusia. Seharusnya semua manusia itu bertingkah laku, melakukan tindakan, perbuatan, perkataan seperti yang Yesus lakukan.
Tapi sayang manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga Tuhan Yesus yang disebut sebagai anak manusia. A-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Itu menyatakan harusnya manusia seperti manusia Yesus itulah. Cuma sayang manusia yang lain sudah jatuh dalam dosa seperti saudara dan saya. Dosa adalah akar segala masalah dunia ini. Akar keserakahan, perampasan, kikir, egois, kejam, iri hati, kemalasan. Dosa. Ya. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Dia pernah dicobai, cuma dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Itu lihat dalam Ibrani pasal 4, ya, ayat 14 sampai 16. Puji Tuhan. Ya, ini teman-teman kita, ya, orang-orang Islam, setiap tahun sekali, ya, mereka yang pergi haji, mereka berdoa di satu tempat yang namanya Jabal Al-Rahmah. Disebut sebagai gunung pengampunan di Arafah, di luar wilayah Mekah. Mereka minta pengampunan. Ya. Kalau saja mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni. Kita datang kepada Allah Sang Pencipta melalui jasa daripada Tuhan Yesus. Ia adalah Sang Firman, Sang Kalam Allah, Sang Kalimat Allah yang menjelma menjadi daging. The Word became flesh. Firman menjadi daging, dan itulah Tuhan Yesus Kristus yang bisa mengampuni dosamu dan dosaku. Puji Tuhan. Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10, Rasul Paulus berkata apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini Roma 10 ayat 9 dan 10 ini penting sekali. Kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalau kita percaya itu, maka kita akan diselamatkan. Puji Tuhan. Diampuni dosanya. Oke, kembali ke Mazmur 103 ayat 3b. Yang menyembuhkan segala penyakitmu, dikatakan. Tuhan mampu menyembuhkan segala macam penyakitmu. Entah penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Tuhan mampu, Tuhan pencipta kok. Apa sulitnya bagi Tuhan? Kalau dia mau, kalau dia berkehendak, Tuhan mampu. Jika ia menghendaki, ini saya kasih huruf merah. Ini penting sekali. Jika ia menghendaki, ia mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Cuma ingat Roma 8 ayat 28. Ya. Nggak boleh kita hanya menekankan satu ayat tapi lupa ayat-ayat yang lain. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik yang enak maupun tidak enak, yang baik maupun yang kita anggap kurang baik. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik yang menguntungkan maupun yang kita anggap aduh rugi saya. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Adalah orang-orang yang mentaati firman Tuhan. Ya. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ya, ingat, kerang itu bisa menghasilkan mutiara karena tubuhnya kemasukan pasir yang tajam dan menyakitkan. Kerang nggak punya tangan untuk mengeluarkan pasir yang masuk ke dalam tubuhnya itu, tubuh kerang itu ya. Tapi Tuhan memberikan mekanisme yang lain, yaitu berupa semacam lendir. Supaya pasir yang tajam itu tidak melukai tubuh kerang yang di dalam itu, maka satu hari satu lapis lendir menutupi pasir itu. Hari kedua 2 lapis. Ya, seminggu 7 lapis, sebulan 30 lapis.
setahun. Maka dari lapis-lapis yang membungkus pasir itu, orang kalau menangkap kerang itu, dibuka mulutnya, dibuka itu cangkangnya, orang menemukan mutiara. Mutiara sebenarnya dalamnya adalah pasir yang ditutupi dengan lapisan-lapisan lendir dari kerang itu. Ini luar biasa ya. Maka kita mau berdoa kepada Tuhan begini. Tuhan, kerang itu makhluk Tuhan yang sederhana. Tapi Tuhan memberikan mekanisme yang luar biasa indah. Dari pasir yang tajam diubah menjadi mutiara yang mahal, yang indah. Demikian juga kalau Tuhan izinkan pasir-pasir yang tajam mengenai kehidupanku, kehidupan keluargaku. Tuhan berikan aku kemampuan untuk mengubah pasir-pasir yang tajam, yang tidak enak, yang menyakitkan ini menjadi mutiara rohani bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu kita perlu berdoa demikian ya. Penyakit yang paling sulit disembuhkan adalah sakit hati dan kepahitan. Kita terus membenci orang yang pernah bikin masalah 5 tahun yang lalu. Kita terus benci orang itu. Kita mau rencananya mau balas dendam. Akibatnya orang itu menjadi psikosomatis. Penyakit yang dikarenakan psikis kita, kejiwaan kita. Ya, biar kita minta Roh Kudus menolong kita untuk bisa memaafkan, mengampuni orang-orang yang pernah melakukan kejahatan mungkin atau hal yang pahit dalam hidup kita. Ya. Ini suatu hal yang penting. Biarlah pasir yang tajam itu diubah oleh Tuhan jadi mutiara rohani yang indah sekali, yang maha harganya. Puji Tuhan. Ya, kerang bisa mengubah pasir jadi mutiara. Bagaimana dengan umat Tuhan? Kita sebagai umat Tuhan juga perlu berdoa seperti tadi. Tuhan, ubahlah pengalaman yang tidak enak ini, seperti pasir ini. Engkau tutup bungkus dengan kemuliaan Tuhan. Akhirnya bisa menjadi mutiara rohani yang indah sekali. Puji Tuhan. Ya, bandingkan Yusuf dalam kitab Kejadian. Seorang yang tadinya begitu disayangi oleh papahnya, kemudian dibenci oleh saudaranya. Kemudian mereka menjual Yusuf menjadi budak belian ke Mesir. Ya. Lalu disenangi oleh istrinya Potifar, Yusuf menolak, tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak berkenan. Akhirnya dia difitnah, akibatnya Yusuf masuk penjara karena fitnahan. Ya, tanpa dia melakukan kesalahan. 13 tahun Yusuf di penjara. Tapi Tuhan yang di surga tahu kapan waktu yang tepat untuk kembali mengangkat Yusuf dalam kemuliaan. Yusuf bertemu dengan Firaun, mengartikan mimpinya Firaun. Akhirnya Yusuf diberikan kedudukan yang luar biasa, menjadi Perdana Menteri Mesir, orang keduanya di Mesir setelah Firaun. Ya. Ini satu hal yang penting, ya, seperti pasir yang sakit itu, menyakitkan itu, diubah menjadi mutiara yang indah sekali. Itu seperti kehidupan Yusuf. Puji Tuhan. Ya, jangan membenci mereka yang telah berbuat tidak baik kepada kita. Ya, nanti kita akan ruginya berdobel-dobel. Pertama, ruginya kita pernah dijahati oleh orang-orang itu. Kedua, ruginya kita membenci, mendendam orang itu sampai kita jadi nggak ada damai dalam hati kita. Itu kita ruginya double-double. Biar kita minta, Tuhan tolong aku untuk bisa mengampuni mereka, untuk bisa memaafkan mereka. Tolong aku kalau aku mengingat masa laluku, tolong aku untuk bisa menerima kenyataan itu dan menerimanya dengan senyum saja, dengan kasih Tuhan yang melebihi segala dendam dan kebencian itu. Puji Tuhan. Anggap saja mereka seperti pasir yang tajam dalam tanda kutip ya. Minta kepada Tuhan kekuatan untuk mengubah pasir menjadi mutiara. Ya. Dikatakan dalam ayat 4a, menebus hidupmu dari lubang kubur. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan lubang kubur adalah destruction, penghancuran. Menebus hidupmu dari penghancuran. Ya.
Setan dan para pengikutnya bukan hanya merusak, tapi mau menghancurkan hidup seseorang. Setan dan para pengikutnya bisa memakai asap-asap tertentu yang jahat itu. Narkoba, ya, asap-asap yang termasuk asap rokok ya sebenarnya. Itu sebenarnya menghancurkan kesehatan manusia. Setan dan para pengikutnya bukan hanya merusak, tapi mau menghancurkan hidup manusia. Biar dengan kekuatan Tuhan kita berkata, aku mau tinggalkan semua itu. Aku mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Para pengikut setan suka menghancurkan nama baik. Nama baik seorang dihancurkan. Bisnis seseorang dihancurkan. Pekerjaan seseorang dihancurkan. Keluarga dan iman seseorang. Tapi kita jangan mau kalah sama setan dan para pengikutnya. Kita tetap berpegang pada iman kita kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus akan membela kita. Akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Bukan kekerasan dibalas dengan kekerasan, kebencian dibalas dengan kebencian. Tapi balaslah segala kejahatan mereka dengan cinta kasih yang dari kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ya. Ayat 4b dikatakan, ia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat Tuhan. Tuhan Yesus pernah dimahkotai duri. Tapi ia membalasnya dengan mahkota kasih setia dan rahmat. Ini indah sekali. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu pernah dimahkotai duri seperti sudah lihat gambar ini. Tapi ia, yaitu Yesus, membalasnya. Bagi setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, beliau membalasnya dengan mahkota kasih setia dan rahmat. Puji Tuhan. Inilah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang meskipun kasih tanpa syarat. Meskipun kita seringkali menyakiti, mengecewakan beliau. Tapi Tuhan Yesus mau memaafkan, mau mengampuni kita. Itulah kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang meskipun. Puji Tuhan. Ya. 135, Mazmur 135 ayat 5 dikatakan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Kebaikan. Kebaikan itu tidak identik dengan yang enak atau yang nyaman atau menurut keinginan sebagian orang. Ya, sebagian manusia mengkonotasikan kebaikan dengan segala sesuatu yang enak, yang nyaman. Tapi firman Tuhan berkata, yang enak atau yang nyaman belum tentu itu baik bagi kita. Ya. Seringkali yang enak itu nggak baik. Ya, yang enak itu nggak baik. Ya. Coba ambil contoh satu bagian. Mazmur 144 ayat 1. Tuhan tuh mau melatih umatnya. Ya, Mazmur 144 ayat 1 dikatakan, dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Bukan berarti umat Tuhan harus melakukan jihad gitu, bukan. Tapi Tuhan ingin melatih kita setiap hari. Waktu kita belajar, waktu kita bekerja, waktu kita bergaul, waktu kita berumah tangga, Tuhan ingin melatih kita, mengajar kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita dan bertempur melawan dosa itu. Kita tidak mau kalah oleh dosa, tapi kita mau kalahkan kekuatan dosa dengan kuasa Tuhan yang lebih hebat dari semua itu. Ya, Tuhan itu tidak mau memanjakan umatnya. Tuhan bukanlah Tuhan yang memanjakan umatnya. Tuhan ingin melatih umatnya. Seperti Mazmur 144 ayat 1. Ya, coba lihat. Ini US Navy SEAL Training. Ini latihan prajurit Angkatan Laut Amerika. Wah, berat mereka ya. Lihat seperti ini. Di pantai ya. Mereka berlatih, kemudian mereka bersama-sama mengangkat itu batang-batang kayu yang berat. Gitu ya. Kemudian mereka dilatih
untuk diterjunkan di air gitu ya. Kemudian mereka di dalam air itu tanpa zat asam yang seperti sebagian orang yang menjadi pelaut ya. Tapi mereka dilatih untuk bagaimana menguasai akan pernafasan. Seperti gini. Ini latihan. Ya. Kemudian mereka dilatih seperti yang sudah lihat ya di pinggir pantai dengan air laut itu. Dan banyak lagi ya latihan-latihan mereka. Tapi kalau orang sudah selesai dari latihan-latihan itu, orang yang jadi Navy Amerika itu bangga. Kami sekarang jadi Navy, saya sebagai Navy. Karena orang-orang Amerika tahu bahwa orang kalau lulus sebagai Navy itu orang yang kompeten, dianggap kompeten. Ya. Tuhan ingin melatih kita, ini perbandingan saja. Ya. Orang kalau sudah lulus training-training yang berat ini, mereka bangga. Ya. Demikian juga kita lulus dengan pertolongan Roh Kudus, kita lulus oleh training dari Tuhan yang mau melatih kita jadi hamba-hambanya yang berkenan di hadapan Tuhan lewat berbagai tantangan hidup ini. Ya. Iya, dikatakan, iya, masa mudamu diperbarui seperti burung Raja Wali. Ya, burung Raja Wali, indah sekali ya burung Raja Wali itu. Iya. Nah itu maksudnya usia dan semangat untuk hidup dan berjuang. Kalau kita membaca tentang Raja Wali, burung Raja Wali itu menunjuk pada usia dan semangat untuk hidup dan berjuang. Nah saudara coba lihat berikut ini. Ini sudah baca di internet ya, kisah tentang burung Raja Wali. Ternyata burung Raja Wali itu bisa hidup sampai 70 tahun. Ya, but to reach this age, untuk mencapai usia 70 tahun, the eagle Raja Wali must make a hard decision, harus membuat satu keputusan yang keras, yang berat. Ya. Kenapa? Waktu Raja Wali berumur 40 tahun, paruhnya itu sudah sangat bengkok. Jadi sudah agak sulit untuk mereka mematuk mangsanya gitu. Lalu bulu-bulunya udah banyak yang sudah tua-tua gitu ya. Ya. Udah tidak baik ya, kemudian berbagai macam hal yang perlu diperbarui dalam tubuhnya itu. Apa yang dilakukan oleh Raja Wali? Raja Wali yang sudah umur 40 tahun itu naik ke tempat yang tinggi ya. Kemudian di satu lubang dia mulai mematuk-matukan pada satu batu agar paruhnya yang sudah bengkok sekali itu bisa patah. Kenapa demikian? Kalau paruhnya sudah bengkok, sudah patah, maka akan keluar paruh yang baru, yang lebih baik. Setelah paruh yang baru keluar, mulailah dia mencabuti akan bulu-bulu yang sudah tua itu. Ya, dicabuti oleh dia sendiri. Nah, untuk apa? Untuk tumbuh bulu-bulu yang baru. Setelah bulu yang baru tumbuh, barulah burung Raja Wali itu mendapatkan satu namanya masa muda yang baru. Ya. Dengan bulu-bulu yang baru, dia umurnya bisa tambah 30 tahun lagi. Ya. Pembaruan itu dibutuhkan sekitar 5 bulan gitu. 5 bulan, setelah itu kemudian dia mendapatkan bulu yang baru, ya. Kemudian dia mendapat patuk yang baru dan dia bisa terbang tinggi lagi sampai usia 70 tahun. Hidup kita pun sama dalam pelayanan kita. Seringkali setelah puluhan tahun kita melayani kita rasa lelah, capek. Ya, kita berkata, Tuhan, aku seperti burung Raja Wali yang sudah tua, yang butuh renewal, pembaharuan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Ya, tolong aku, perbaruilah aku. Supaya aku bisa tetap memuliakan nama Tuhan selagi Tuhan masih memperkenankan aku untuk hidup. Biarlah dikatakan masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukannya. Puji Tuhan. Ya, ayat 6 dikatakan Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas.
Ya, kita lihat ini Nelson Mandela almarhum ya. Pernah dipenjara di Afrika Selatan tuh ya. Selama lebih dari 20 tahun lebih. Saya lupa, tapi nggak sampai 30 tahun ya. Tapi lebih dari penjara karena politik. Dia berusaha menentang pemerintahan dari kulit putih yang mempraktikkan politik apartheid ya, pembedaan warna kulit ya. Tapi dia terus di penjara, dia terus berjuang. Akhirnya ketika dia dilepaskan, kemudian terjadi pemilu waktu itu, dan ternyata Nelson Mandela keluar sebagai pemenang. Dan ternyata yang indahnya, Nelson Mandela mendapatkan wakilnya, wakil presiden. Siapa itu? De Klerk. De Klerk ini, waktu Nelson Mandela di penjara, De Klerk sebagai presiden. Ya, tapi ketika Nelson Mandela keluar dari penjara dan dia menang sebagai presiden, dia mengangkat De Klerk dengan jiwa besarnya sebagai wakilnya dari presiden Afrika Selatan. Nelson sebagai presiden dan De Klerk sebagai wakilnya. Luar biasa ya. Dan dari sini kejadian ini kita melihat kebesaran hati Nelson Mandela ya untuk mengangkat mantan lawannya itu ya. Dan Tuhan memang menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas itu. Puji Tuhan. Ya, Amsal 14 ayat 31, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Jadi jangan kita tindas orang yang lemah. Tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Tuhan. Saya ulangi. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Biar kita menaruh belas kasihan kepada orang-orang miskin. Ya. Hormatilah mereka yang suka kerja keras. Ya, walaupun sederhana tapi orang itu suka kerja keras. Dan jujur juga mau berjuang. Kita hormati, kita tolong mereka. Ya. Bukan orang yang malas, yang gak ada semangat. Ya. Tapi orang yang mau kerja keras, jujur dan mau berjuang, kita bantu mereka. Ya. Ini suatu hal yang penting. Ya, ayat 7 ayat terakhir. Tuhan bukanlah Allah yang misterius. Tapi Tuhan mau memperkenalkan jalan-jalannya kepada umatnya. Dia mau memperkenalkan jalan-jalannya kepada umatnya. Ya. Seperti dia memberikan 10 hukum Taurat melalui Musa yang kita lihat dalam gambar ini. Untuk disampaikan kepada umatnya. Ya. Memang ada hal-hal yang disembunyikan oleh Tuhan. Karena manusia tidak atau belum sanggup menerimanya. Lihat Ulangan 29 ayat 29. Dalam firman Tuhan ada hal-hal yang nyata jelas. Kita bisa terima, kita bisa lakukan. Tapi ada hal tertentu yang kita belum ngerti. Karena seperti disembunyikan. Mungkin karena keterbatasan kita. Ya sudah, kita tetap taat saja kepada Tuhan. Nanti pada waktunya mungkin Tuhan akan menyatakan hal-hal yang tersembunyi itu ya kepada kita orang-orang yang lemah ini. Ya. Hal-hal yang misteri itu menjadi kekhawatiran manusia. Kenapa? Kenapa itu menjadi kekhawatiran? Misalnya masa depan. Masa depan kan misteri bagi kita. Apa yang akan terjadi 10 menit setelah ini kita pun nggak tahu. Ya sudah, kita serahkan hidup kita di depan. Menjadi misteri. Tapi kita tahu Tuhan tahu segala sesuatu yang ada di depan kita ini. Ya, kita bersandar pada Tuhan. Demikian juga tahun yang baru, tahun 2024. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita percaya Tuhan sudah ada di muka kita, membuka peluang-peluang kesempatan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Ya, ayat terakhir Yeremia 29 ayat 11. Masa depan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, saya ulangi lagi. Yuk kita sama-sama baca ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa depan kita madece, masa depan cerah. Bukan madesu, bukan masa depan suram. Dikatakan
Yang penting taat pada pimpinan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua untuk kita mengakhiri tahun 2023 ini. Kita ingat satu lagu, Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Mari kita berdoa. Yang bersyukur Tuhan, pada hari-hari terakhir tahun 2023, kami mengenang akan masa lalu kami. Bagaimana Tuhan sudah menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan membuka jalan. Kami percaya pada tahun yang baru 2024, Tuhan sudah ada di muka kami, membuka peluang kesempatan, menguatkan kami, memberikan kami pengharapan, penghiburan. Terima kasih, ajar kami untuk taat setia pada Tuhan selalu. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, semua orang beriman mengatakan, Amin.